Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Ketemu sama aku di channel YouTube dan Faiz, dan kita akan bahas market review untuk hari Rabu 20 September 2023. Gitu. Oke, sebelum masuk ke sahamnya, kita akan bahas ISG sebentar ya teman-teman ya. Untuk pergerakan ISG kemarin itu ada kenaikan lumayan ya di tengah gempuran berita negatif. Itu ada kenaikan 0,64 dan dia jadi untuk IHSG itu sementara dia tektok ya menurutku. Dia bakal tektok di sinilah sekitaran 6.900 ini. Sekitaran ini ya, di 6.900 sampai di sinilah. Nah, sampai di 7.000 kecil ya, 7.005 teman-teman. Jadi kalian bisa pantau-pantau aja ketika misalkan IHSG-nya nanti koreksi, biasanya nanti kan blue chip-nya juga ikut terkoreksi tuh. Nah, kalian bisa entry juga ya. Ibaratkan ngisi muatan yang belum ada, nanti ketika IHSG-nya rally tembus dari 7.000, dia bisa ke ya sekitar 7.100 lah. Dia bisa ke 7.100 sebagai resisten, selanjutnya 7.090 lah gitu. Nanti sambil naik juga blue chipnya juga bisa kalian jual, cuman nggak bisa yang 1 hari 2 hari kalau misalkan bermain di saham golongan pertama gitu. Ini untuk gambaran IHSG. Saham yang pertama kita akan bahas, kita coba BBYB. Oke, BBYB ini dia turun ya sebenarnya, dia downtrend cukup parah ya dari harga. Oh, kalian bisa lihat sendiri di sini di harga yang cukup tinggi 2300-an 2021 Desember ya teman-teman ya. Cuman ada yang mengejutkan untuk kemarin ini volumenya cukup tinggi ya untuk volume kemarin. Jadi ya buat spekulasi buy aja yang kalian biasa entry di BBYB. Jadi nggak bisa kalian jadiin pantau apa panutan, tapi kalian bisa pantau lah untuk saham-saham yang tiba-tiba spike kayak gini ya. Selama dia di atas selama dia di atas ini teman-teman. Harga kemarin 296. Selama di atas 296 kalian bisa spekulasi buy untuk si BBYB. Target terdekat ada di sini mungkin 370. 370 ya, mana 370 kurang lebih. Ya inilah 370. Nextnya untuk si BBYB ada di sini lah 396 ya. Untuk si BBYB gambarannya kayak gini. Jadi selama dia nggak break dari 296, kalian bisa spekulasi buy, yang mau nyopet harian silakan kayak gitu untuk si BBYB. Ya, next kita lanjut saham ya, setelah ini NSSS, Nusantara Sawit Sejahtera. Oke, Nusantara Sawit Sejahtera ini secara tren masih bagus ya menurutku ya. Tinggal ya nunggu aja lah. Di sini mau dilihat dari downtrend channelnya ini yang kecil nih. Ya, tinggal nunggu break lah teman-teman ya untuk si NSSS. Syaratnya jangan sampai dia breakdown di harga 172 gitu aja. Jangan sampai breakdown di 172, dia siap untuk menguji resisten ya di 195. 195 untuk si NSSS terdekat dia ke situ dulu. Nanti akan ada semacam cup and handle ya, atau double bottom lah nyebutnya. Ini juga bisa ya. Sini kalian bisa lihat kalau 195 nya itu break, dia bakal berpotensi lanjut ke 2206 gitu ya. Ini untuk si NSSS di chart 2 jam gitu. Jadi dia bakal tektok dulu selama nggak dijebol 102 ya gitu. Itu untuk si NSSS. Kita ganti chart daily dan kita lanjut ke saham selanjutnya, Wahana Inti Makmur. Kayak bagus nih untuk Sinax ini. Dari chartnya dia bisa ya dibilang uptrend oke lah ya. Saham-saham yang saham-saham lucu kayak ini untuk nyari target harian masih bisa dapat lah. Baik, batasi resiko aja selama nggak jebol di harga 83 untuk si nasi.
Nih selama dia nggak jebol ya, tembus dari 82 lah, 80 83 menurutku masih oke ya. Dia siap untuk terdekat itu ya untuk si nasi di sini bentar. Nasi dia closingnya kan 95, dia mau nyoba di 102 kali ya. Nasi dia bakal ke 102 dulu untuk jangka pendeknya ya, untuk misalkan target hari ini ya, untuk hari Rabu gitu, itu bisa ke situ dulu. Kalau misalkan dia masih kuat, bayarnya mendukung gitu ya, dia bakal ke 113 kejauhan ya. Mungkin ke sini dulu minornya di 110 untuk si nasi teman-teman ya. Gitu. Kalau misalkan kalian mau entry silahkan. Kalau misalkan enggak, kita next ke saham selanjutnya yaitu saham APIK. Oke, pending. Oke, APIK Pacific Strategi Finansial. Oke, ini bagus. Untuk APIK sebenarnya dia secara jangka pendek ya, dari belakangan ini dari Juni sampai September itu dia sideways, dan area sidewaysnya juga lumayan jelas di harga sini, di harga 1060 ya, sampai di harga ya inilah 1130 maksimalnya di situ. Nah, misalkan kalian mau entry, tunggu aja di harga 1060 ya, sampai 1090 sih menurut masih oke ya. Jadi dia bakal tektok dulu. Jadi kalian bisa entry selama dia nggak closing di harga di bawah 1060 ya. Dia bakal siap menguji 1130. Nah, kalau misalkan dia udah break dari 1130, nah ini baru menarik teman-teman. Baru uh, lumayan kenceng nih menurutku baruan gitu. Tapi target terdekatnya ke situ dulu ya. Nextnya dia bakal menguji ke 1100 inilah, 1160. Tatanya harus break 1130 dulu ya. Gitu. Ini untuk gambaran si APIK. Dan nanti kalau misalnya dikasih koreksi, kalian bisa spekulasi buy. Gitu. Jadi malah bagus nih untuk saham-saham yang sideways gini. Jadi kan malah enak, pergerakannya nggak terlalu volatile dibandingkan yang udah uptrend, atau daripada kalian nangkep pisau yang jatuh ya, yang masih downtrend kencang terus kalian spekulasi buy, itu jangan. Saranku jangan, mending yang kayak gini. Saham APIK. Next kita coba ke saham yang sudah lama nggak aku pantau ya, saham-saham kayak gini. Si Wika nih, dia dari 2022 atau 2021 akhir ya, dia itu downtrend. Oh, bahkan dari 2021 anu ya, awal ya, dia downtrend cukup kuat. Nah, tapi di sini bisa kelihatan ya teman-teman ya. Nah, untuk view jauhnya nih, untuk view jauhnya si Wika ya. Nih, di harga ini 370 dia udah nggak, bukan udah nggak ya, dia tidak membuat harga yang lebih rendah lah. Dari 370 kalian lihat ya di sini ya teman-teman ya. Dari 370 ini tidak membuat harga yang lebih rendah, atau berarti nggak turun lagi lah. Nih, dari Mei 2023 dia kan menguji itu 370. Di sini ya sekitaran Agustus kemarin tanggal 9 ya sampai tanggal 5 September dia juga menguji lagi di 370 dan nggak di break ya teman-teman ya. Jadi menurutku masih jadi oke lah. Bisa dibilang area downtrend kencengnya udah nggak sekencang dulu ya. Dia mungkin bakal sideways gitu. Menurutku gitu. Untuk long dia 520 lah untuk si Wika ini. Gitu, menurutku bakal sidewaysnya gitu ya. Dia bakal tektok dari 370 sampai 520. Tapi kalau itu kejauhan, minor resistennya kalian bisa cek di 490. Kalau misalkan 490 kejauhan ya 472 lah gitu. 472 terdekat, habis itu baru dia ke 500. Nah gitu dulu aja untuk si Wika kayak gini teman-teman. Saham yang udah lama nggak pantau karena banyak isu kurangnya daripada isu bagusnya ya. Cuman kalau misalkan ngelihat chartnya udah kayak gini, kita lihat aja dia udah mulai menarik, kalian bisa spekulasi buy gitu untuk si Wika. Next kita lanjut lagi ke PNBN. Sekedar informasi, kalau misalkan kalian mau join grup member premium ya, kalian bisa cek linknya di deskripsi. Nanti di situ kalian bisa konsultasi dan dapat rekomendasi harian, dan kalian bisa masuk juga dapat rekomendasi mingguan. Jadi buat yang kerja itu santai, nggak usah terlalu fokus di trading gitu ya. Cuman 100.000 per bulan, kalian bisa cek langsung adminnya. Oke, untuk PNBN kita lanjut di sini secara pendek ya.
Di sini ada semacam flag mungkin ya, semacam sideways kecil lah ya, atau bullish flag. Menurutku masih bagus ya, tapi kalau misalkan bagusnya itu ya ketika dia nggak turun di bawah 1260 ya, untuk si PNBN ya. Targetnya dari flag ini nggak usah jauh-jauh, dia mantul aja ke, ibaratkan resisten neckline-nya gitu ya. Minornya dia mantul ke 1330, kita buat garis biar jelas. Di sini lah ya terdekat tuh. 1320 ya. Dengan resist selanjutnya kalau misalkan kuat dia ke sini lah 1400. Nah gitu. Targetnya ke sana. Catatannya dia jangan break di harga ini, di low dari support neckline-nya 1260. Jadi jangan sampai dia break di bawah itu. Untuk si PNBN kayak gini gambarannya teman-teman ya. Kalian bisa pantau-pantau, bisa masuk untuk ya nyari 1-3% masih oke lah untuk di sini. Gitu ya. Next ke saham yang sempat mau ada berita merger tapi nggak jadi, tapi sahamnya masih oke. Masih oke buat nyopet-nyopet ya. Bukan untuk yang swing jauh karena kita nggak bisa memastikan apakah dia kembali ke 50 atau emang di maintain ya gitu. Untuk sahamnya namanya Gia, kalian masih sudah tahu isu merger tapi nggak jadi untuk si Gia ini. Gia ini kemarin habis mantul dari supportnya ya. Supportnya ya terdekat itu di 86 sebenarnya. Tapi dia membentuk low di 87, closingnya di 91. Nah, jadi untuk Gia kita cek candle 2 jam. Oke. Untuk candle 2 jamnya si Gia sini ya selama dia bisa bertahan ya teman-teman ya di atas sini lah ya, di atas 88 lah ya, biar nggak terlalu jauh jaraknya. Itu dia terdekat siap menguji di berapa ini ya, 96 lah teman-teman, 95 96. Dia terdekat ke situ dulu, dia bakal tektok ke situ dulu, ya 95 lah. Next dia bakal lanjut ke ya sini lah, nggak usah tinggi-tinggi ya, 98 lah kurang lebih teman-teman. Gitu, itu untuk Gia gambarannya. Ya nyopet-nyopet aja lah, silahkan kalian analisa lanjut nanti marketnya gimana, bayarnya ada nggak untuk si Gia. Gitu. Kita lanjut saham yang menarik berikutnya. Haten Bali atau Wine. Oke, Wine ini kemarin ada sedikit kenaikan ya teman-teman ya. Ini saham tipe 500. Dia ada kenaikan 2,4% ya. Menurutku masih oke nih untuk si Wine nih. Kalau view jangka panjangnya mungkin gini ya teman-teman ya. Untuk view jangka panjang nanti aku akan update di member aja ya. Akan aku update di member untuk yang rekomendasi mingguan ini. Selama dia di atas ini 460 ya, katakanlah. Selama dia di atas 460 untuk si Wine dia bisa menguji resisten ya, karena ini ada technical rebound mantul dari support. Dia siap menguji high di ya 3 hari lalu lah di 515 sekitaran situ. Terdekat dia ke situ dulu. Nextnya ini menarik ini untuk si Wine nih. Nextnya dia bakal ke 550 lah, 555. Nah kalau 555 dia break, nah ini kan jadi double bottom ya teman-teman ya. Nah itu targetnya lumayan tinggi nanti kalau dia bisa bertahan di atas 555 dengan volume yang cukup meyakinkan. Nah jadi nanti kalau misalkan dia break, dia double bottom, kelihatan ya target bisa sampai ke 640 lah untuk jangka yang lebih panjang untuk si Wine kayak gitu gambarannya teman-teman. Oke. Lanjut ya. Kita next ke Mets. Oke, Mets. Ya untuk nyopet-nyopet lucu lah untuk si Mets ini. Ya mau nyopet silahkan, batasin resikonya, resistennya terdekat tuh di 76 untuk si Mets. 76 kasih garis ya biar nggak awang-awangan ya, 76 terus ini. Nextnya ya 81 lah untuk si MEDS ya, Hetzer Medical Indonesia. Catatannya dia karena ini arah dan RB simetris dan saham yang hampir mendekati gocap ya atau 50,
kalian perlu ngasih stop loss yang cukup kencang ya, daripada nanti tertidur lagi, kita nggak ngerti ya marketnya gimana. 67 lah jadiin support sampai di 64 gitu. Selama closing di atas itu masih oke. Atau mungkin itu bisa jadi area buy-nya kalian, stop loss-nya kasih 3%. Untuk si match gambaran seperti itu. Dan ini ada saham yang udah kita spill di grup member dari bawah ya, dari harga 600-an di sini. Nih sahamnya ESA, jadi ini masih oke. Jadi untuk yang mau join member itu nanti keuntungan yang paling signifikan itu adalah kalian bisa entry sebelum marketnya rame ya, sebelum sahamnya rame. Ini kayak sekarang nih, ESA ini harganya kan closing kemarin ini di 810 ya. Dia udah lumayan oke, kenaikan kemarin tuh 7,2%. Untuk sekelas ESA tuh cukup tinggi ya. Kita udah ada barang itu dari bawah, dari harga 600-an inilah ya, sekitaran akhir Agustus atau September awal. Jadi belum terlalu lama ya, katakanlah 2 minggu atau 3 minggu gitu. Untuk yang swing santai dari harga 600 sampai di 800 udah dapat 10% lebih ya, 20% lebih, itu udah oke gitu. Tapi kalau misalkan kalian baru entry, supportnya kasih aja di sini nih. Supportnya kasih aja di 730. 730-an ini jadiin supportnya dia. Nextnya ya, untuk si ESA dia bakal menguji, dia bakal nutup gap ya kalau nggak salah ya. Di sini kan kelihatan nih. Jadi yang member yang udah masuk dari dalam nih, dari 600, targetnya jauh teman-teman. Di sini kan untuk view panjangnya dia ada double bottom atau mau disebut cup handle semacam. Targetnya itu ya 1000 lah, target jangka panjangnya. Tapi untuk terdekat minor resisten dia bakal menguji di 850 lah, 850-an ya teman-teman ya, sampai 860-an. Dia terdekat ke situ dulu. Jadi kalau udah di entry 600, terus target kenaikan dari double bottomnya itu lumayan tinggi ya teman-teman ya, setinggi ini sampai sini. Nah ini nanti bisa dipindah ke sini ya, kurang lebih di harga 970-an lah teman-teman untuk si ESA gitu. Silahkan dipantau lagi, silahkan dianalisa lanjut. Kalau misalkan masih menarik, kalian silahkan. Cuman ya ini sahamnya santai, jadi nggak terlalu yang pusing-pusing gimana gitu ya teman-teman. Dan untuk kemarin di harga 600 itu adalah area yang bisa bilang ya, bisa aku bilang itu harga yang murah untuk si ESA gitu. Ini untuk ESA. Oke, kita lanjut lagi teman-teman untuk si saham yang terakhir ya. Saham yang oke, cuman yang lumayan ya, harga 3000-an. Kalian sesuaikan lagi. Ini aku cuma ngasih view-nya ya. Untuk si MDKA, volume kemarin tuh lumayan tinggi dengan kenaikan 6%. Menurutku masih oke. Ini terdekat ya untuk hari ini dan besok, makanya dia siap menguji ya resisten di 3396, 3400 lah ya, katakanlah 3400 gitu gampangannya gitu. Next setelah 3400 ya mungkin di sini lah ya, di sini 3480 lah teman-teman untuk si MDKA gitu. Dan di sini aku mau ngasih gambarannya itu dulu ya teman-teman ya, aku ngasih gambarnya itu dulu, atau mungkin tak tambahin lagi. Ini ada yang menarik dari kemarin ya, kemarin itu udah aku bahas untuk sahamnya, dan hari ini kemungkinan masih ada lanjut ya, yaitu Mitra Pack ya, itu sahamnya PTMP. Ini swing santai ya. PTMP swing santai, targetnya long 162. Dia ada potensi untuk mengarah ke sana ya teman-teman ya. 162, nextnya dia bisa sampai sini menurutku, sekitar 174. Untuk si PTMP di sini ada double cup handle kecil teman-teman untuk si PTMP. Ya, itu PTMP Wood. Ini juga menarik. Udah jadi rekomendasi kemarin dan sekarang masih menarik ya, gitu. Ini yang di grup member juga ada tak infoin. Untuk si Wood terdekat itu siap menguji resisten di 468. Nextnya ya 4 ketinggian nggak nih kalau 480-an nih. Sini aja lah ya, nggak usah tinggi-tinggi dulu. 480 lah katakanlah. Gitu. Ini untuk si Wood. Nah, mungkin kalau misalkan mau koreksi-koreksi dikit ya, kalian bisa ambil lah selama di 440 lah sampai 456 gitu. Itu gambaran untuk Wood teman-teman. Dan ada satu saham yang
satu saham IPO yang mungkin bisa buat yang biasa nyopet, kalian bisa ya pantau lah nih sahamnya, namanya Baby, BABY, Baby ya nyebutnya, apa babi. Untuk saham ini ya, karena ini IPO, silahkan dipantau langsung sambil ngelihat marketnya, power buy power sell-nya. Cuman kalau misalkan area buy-nya nih, kalian bisa sebar aja ya untuk saham seperti ini ya, karena kita nggak ngerti supportnya di berapa. Batasin aja dari 250 ya, mungkin bisa sampai ke 270 ya untuk buy-nya. Untuk targetnya kalian tentukan sendiri lah ya untuk saham seperti ini, 292 300. Untuk long ya masih oke, karena menurut setauku masih ada barang nih yang di dalam gitu. Oke, untuk hari ini Rabu 20 September itu aja. Terima kasih udah nonton sampai sini, dan jangan lupa subscribe. Nanti aku usahain untuk setiap hari ada ya market review seperti ini. Thank you teman-teman semuanya. Happy cuan.